Sama juga di Jerman sekarang tuh ada satu stasiun radio yang menyiarkan lagu-lagu produksi AI, tapi itu nggak bisa dimonetisasi. Tapi potensi itu ada, potensi itu digantikan itu besar sekali. Apalagi ini dari agentic AI akan masuk ke physical AI, jadi ada robotnya gitu. Pertanyaannya kemudian adalah gimana kalau ada masalah hukum terkait dengan AI? Ya, dia tetap dan dia tidak bisa melihat dunia nyata. Itu yang jadi persoalan. Memang dia punya perasaan dunia nyata kan nggak ada. Makanya kalau dia salah, yang salah ya Anda sendiri. Dari 1 kali 24 jam, berapa lama, berapa sering Anda semua menggunakan AI dalam sehari? Artificial Intelligence. Mungkin banyak yang pakai ChatGPT berbayar atau tidak berbayar. Mungkin itu satu dari gak tahu jumlahnya AI saat ini yang ada dan bisa diakses oleh kita juga yang ada di Indonesia. Beruntung sekali Anda semua yang kalau lihat di home YouTube atau bisa menemukan video ini, kita bicara langsung dari narasumber A1 di WhatsApp Kemenkum. Ada di sebelah kanan saya mau perkenalkan dulu. Ada Wamenkom Digi. Saya manggilnya Bang karena beliau ini adalah senior sekali. Waduh. Jadi Bang Wamenkom Digi, ada Pak Nezar Patria. Makasih sudah hadir. Mau banyak banget nanya, karena tadi saya bilang nih regulasi di Indonesia ini kira-kira udah cukup mengakomodir nggak perkembangan AI hari ini? Kayaknya hari ini, mungkin bulan ini ada AI begini, bulan depan udah AI-nya sendiri sudah berkembang ya Pak Nezar ya? Betul. Oke, di sebelah kiri saya, Dirjen KI Pak Razilu. Saya langsung nanya ke Wamenkom Digi. Jadi pertanyaannya nih, apakah sudah cukup memadai atau justru yang seperti banyak dinarasikan sama pakar hukum, para pengamat AI dan lain-lain. Indonesia sendiri itu masih terjadi kekosongan hukum terkait dengan bagaimana negara mengatur, ada aturan main mengenai AI ini. Ya, ini pertanyaan yang sangat menantang sebetulnya ya, dan timely juga, selalu ditanyakan dan selalu menjadi masalah belakangan ini karena cepatnya perkembangan artificial intelligence, baik pengembangannya maupun pemakaiannya di tengah masyarakat. Memang kalau kita lihat perangkat regulasi yang ada saat ini itu belum secara langsung mengatur artificial intelligence. Cuma kita punya beberapa perangkat hukum yang sebetulnya bisa mendekati masalah-masalah yang ditimbulkan oleh artificial intelligence walaupun belum terlalu lengkap. Misalnya kita undang-undang ITE misalnya, di sana ada di situ kan ada pengaturan soal platform dan lain sebagainya macamnya. Lalu kemudian ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, di situ juga ada sejumlah peraturan menteri komunikasi yang terkait dengan pengaturan platform. Lalu ada juga surat edaran Menteri Kominfo, etika penggunaan dan pengembangan artificial intelligence itu diterbitkan tahun lalu ya, semasa kementerian kami masih bernama Kominfo. Nomenklaturnya masih Kominfo masih Kominfo yang sudah Komdigi, tapi itu tetap berlaku. Nah sekarang ini Mbak Frisia, kita lagi bekerja untuk membuat peta jalan artificial intelligence. Kita lagi bekerja, kita menggunakan dua pendekatan ya. Pendekatan pertama kita coba benchmarking ke negara lain. Betul, benchmarking dengan pengaturan AI dan peraturan AI yang sudah dikeluarkan di sejumlah negara. Kita lihat begini, ini menarik dalam soal bagaimana AI ini diatur di sejumlah negara. Jadi dia erat juga kaitannya dengan geopolitik yang ada gitu. Jadi kita lihat di sini ada dua poros penting, ada Cina dan juga ada Amerika Serikat. Dua-duanya sangat agresif, dua-duanya sangat produktif dan berada dalam satu jalur pacu gitu dalam soal perkembangan artificial intelligence. Goal mereka adalah dua-duanya bagaimana mencapai apa yang disebut sebagai Artificial General Intelligence, AGI. AGI ini semacam super intelligence di mana kemampuan mesin ini jauh lebih cerdas dan melampaui kecerdasan manusia dan bisa bertindak secara otonom, memutuskan, mengakses, menilai, kemudian membuat judgment segala macam otonom. Dia bisa membuat decision making secara otonomus gitu. Nah ini yang menjadi goal dari balapan di
dua kubu tadi ya. ekosistem di dua negara ini. Nah, di tengah-tengahnya ada Uni Eropa kalau kita lihat. Uni Eropa mereka mungkin karena infrastruktur AI-nya tidak semaju di Amerika dan juga Cina yang kemudian ikut membayangi dari belakang gitu, dan sekarang saya kira udah dalam posisi yang hampir sama. Eropa lebih hati-hati dalam soal menerapkan artificial intelligence ini. Hati-hati dalam arti apa? Hati-hati dalam artian mereka lebih melihat pengaturan AI ini harus berbasiskan risiko gitu. Jadi ada risk-based approach di Uni Eropa. Nah, mereka memetakan jadi risiko-risiko pengembangan AI itu ke dalam 3 lah, risiko rendah, risiko sedang, sama risiko tinggi, atau yang disebut dengan unacceptable risk gitu. Nah, ini yang jadi pedoman mereka, dan mereka mencoba memetakan juga kalau kita lihat di EU AI Act yang dikeluarkan oleh Uni Eropa itu. Pendekatannya memakai 2 cara. Jadi ada pendekatan horizontal. Horizontal ini adalah bagaimana nilai-nilai ini bisa menjadi referensi untuk pengaturan AI. Nah, nilai ini misalnya dia harus transparan, dia harus akuntabel, dia harus menghormati hak cipta dan sebagainya. Nah, lalu setelah nilai ini disepakati, lalu ada pendekatan vertikal. Pendekatan vertikal itu bagaimana adopsi di setiap sektor itu dilakukan berdasarkan panduan nilai-nilai yang sudah di set tadi secara horizontal. Nah, itu yang diberlakukan di Uni Eropa. Sementara di Amerika mereka itu lebih vertikal. Jadi pengaturannya langsung ke sektor-sektor yang sedang menerapkan. Misalnya di sektor kesehatan, di sektor financial services, di sektor transportasi, logistik, terus juga pendidikan. Itu mereka langsung ke sektor-sektor. Sama juga dengan Cina, sektor-sektor, dan semuanya itu digerakkan oleh private sector gitu, yang bergerak cukup swasta, kencang, swasta yang membuat inovasi, mendrive dan mereka inovasi. Mereka justru mendorong supaya segera ada gitu ya. Nah, filosofinya yang berbeda. Kalau di Cina itu filosofinya, karena kita tahu mereka kan state begitu kuat di sana, sehingga state yang mendorong dan juga membatasi inovasi-inovasi ini. Nah, sementara kalau di Amerika negara itu mendorong, hanya memberikan lapangannya, melepaskan verified competition seperti halnya liberalisme gitu ya. Di sana inovasi-inovasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan cukup gencar. Pertanyaannya, gitu. Indonesia akan mengkiblatkan atau mengarah ke itu dalam mana? Ya, dalam soal benchmarking ini kita tadi kan lihat Amerika, lihat Cina, lihat Uni Eropa, kita juga lihat di India, kita juga lihat di negara Asia yang lain ya, Jepang, Korea Selatan yang jadi objek yang kita pelajari saat ini, dan kita lalu kan mendudukkan diri gitu ya setelah benchmarking, lalu kan kita coba lihat kesiapan kita gimana nih mengadopsi artificial intelligence ini. Nah, kita dibantu oleh UNESCO yang membuat namanya Readiness Assessment Methodology. Nah, UNESCO ini kan menerapkan satu rekomendasi global untuk etika penggunaan dan pengembangan dan penggunaan artificial intelligence. Dan untuk melihat apakah negara-negara yang menjadi anggota UNESCO siap untuk menerapkan itu, maka dibuat namanya RAM, Readiness Assessment Methodology. Ada assessment ya. Betul. Indonesia udah ready? Sudah. Jadi Indonesia itu sudah melakukan RAM ini. Kita salah satu negara di Asia Tenggara yang pertama selesai. Yang siap. Selesai assessment. Jadi bukan siap, jadi selesai dokumennya itu, gitu ya. Nah, di dalam dokumen itu dicantumkan ada 3 soal lah secara umum ya. Secara umum, karena yang dilihat itu adalah tingkat adopsi teknologi artificial intelligence ini di tengah masyarakat. Jadi parameternya banyak, ada infrastruktur, ada juga soal regulasi, ada juga kesiapan sumber daya manusia, lalu bagaimana investasi dan lain sebagainya. Jadi boleh saya simpulkan 3 masalah untuk tingkat adopsi kita berdasarkan UNESCO. Yang pertama, kita infrastruktur itu masih ada gap. Lalu yang kedua, kita ada masalah di talent juga. Gap juga gitu, kita masih kurang. Yang ketiga yang paling penting yang kaitannya dengan pengembangan soal artificial intelligence adalah kurangnya dana R&D kita untuk research and development. Betul, untuk pengembangan AI ini.
Nah, berdasarkan asesmen itu, kita coba mengumpulkan semua stakeholder yang ada, kita mendiskusikan. Ini saya cerita bagaimana kita merumuskan yang namanya peta jalan AI itu. Jadi ada 2 pendekatan, yang di atas kita lakukan benchmarking, lalu yang di bawah kita coba berdiskusi dengan stakeholder, lalu nanti ketemu di tengah. Harapannya gitu? Iya, terus nanti kita formulasikan, goal kita adalah kita bisa membangun satu ekosistem yang mandiri dalam soal AI ke depan. Jadi nggak hanya bicara, kalau namanya tadi Pak Wamen kan bilang nyebutnya ekosistem ya. Jadi nggak hanya regulasi saja ya. Negara nggak hanya hadir, kalau berarti dalam konteks Indonesia negara nggak hanya hadir sebagai regulator, tetapi karena tadi konteksnya nyebutnya adalah ekosistem, berarti juga termasuk tadi ya punya concern terhadap R&D-nya. Gimana juga kita warga negara Indonesia juga punya cukup kebijakan dan pengetahuan untuk menggunakan AI secara proporsional, dan itu maksudnya. Persis. Jadi begitu. Dan penting sekali peta jalan AI ini karena ini akan menentukan bagaimana wajah pengembangan artificial intelligence di Indonesia 5 tahun ke depan. Kita nggak bikin yang panjang sekali ya, 10 tahun atau 15 tahun ke depan, tapi kita mengikuti visi Indonesia Digital 2045 yang sejalan dengan Indonesia Emas 2045. Itu udah align. Nah, hanya saja kita isi setiap etapenya gitu ya, per 5 tahun kita lihat gitu. Karena perkembangan artificial intelligence seperti Mbak Felicia bilang itu cepat sekali. Baru 6 bulan yang lalu kita bicara soal generative AI. Kejadian sekarang ya, ada ya. Bukan cuma kejadian, udah lewat perbincangan itu generative AI. Sekarang orang bicara agentic AI. Agentic AI. Nah, agentic AI itu sebetulnya satu langkah yang lebih maju tentu saja dari generative AI, di mana penerapan AI ini dilakukan untuk satu tugas-tugas khusus gitu. Jadi AI ya, dari deep learning, machine learning segala macam itu lalu diterapkan untuk sektor khusus dan untuk tugas khusus. Misalnya begini, dibuat satu robot gitu ya, bot gitu ya, chatbot katakanlah gitu, yang sangat pintar, yang bisa menjadi asisten pribadi saya gitu. Dan dia membuatkan surat, ambil recall. Bukan cuma itu, dia sudah bisa berpikir secara mandiri dan membuat keputusan sendiri ya. Jadi udah masuk ke level tanpa autonomous. harus kita berikan prompt. Tanpa harus diberikan prompt. Jadi hanya perintah sekali saja, lalu kemudian dia bisa melakukan itu. Yang penting kita jelas instruksinya apa gitu. Dia bisa, ya promptnya ada, prompt yang awal. Ya, setelahnya dia bisa bergerak sendiri. Nah, masalahnya di dalam pengembangan agentic AI ini, di mana posisi manusia di dalam proses Berarti itu. akses ke keuangan kita dan lain-lain juga dia bisa melakukan. Bisa, kalau kita buka. Nah, masalahnya ada yang jadi perdebatan sekarang di dalam level autonomous itu di mana manusia gitu. Waktu decision making itu dibuat, apakah manusia intervensi ke situ atau dibiarkan saja? Ini yang dibilang dengan human in the loop in the process. Bahasa awamnya bilangnya apakah kita akan tergantikan oleh AI, manusia dan kemanusiaan kita gitu ya. Pak, kita nonton dulu ada video nih AI rata-rata sih kalau ya sekarang ya, tadi masih generatif ya, kita pakai prompt, kasih beberapa narasi yang membuat kita dia bisa baca keinginan kita untuk buat dapat AI itu kayak gimana, apa video atau foto yang kita inginkan. Nah, ini salah satu video sebenarnya ya yang di-create dari AI gitu ya, dari prompt. Jadi banyak sekali nih, Pak Nezer juga pasti dan Pak Dirjen juga banyak tahu ya bagaimana rekonstruksi sejarah pun tuh dilakukan juga lewat AI gitu ya. Bahkan ada kalau hanya 8 detik gak bayar gitu, gak gratis. Ini Pak, kalau dilihat kan gini, mungkin dari mata videografer, dari kita yang mungkin biasa bersentuhan sama visual, tahu kayaknya ini bukan asli deh gambar ini. Tapi rata-rata hari ini karena semakin cerdas, semakin baik, kayak videonya tuh sudah sangat-sangat sulit dibedakan, Pak. Jadi mau saya bilang gini, orang kalau bikin konten kayak gitu, tadi saya tanya ke yang di awal itu, Pak, ini sebenarnya kalau saya bikin, misalnya Pak, saya yang bikin chatnya ya Pak, saya tolong buatkan dong sejarah Indonesia mengenai kerajaan Majapahit gitu. Terus ada videonya, dia juga sekalian mencarikan secara akurat cerita mengenai bagaimana kerajaan Majapahit dulu dan lain-lain. Yang punya haknya itu ChatGPT-nya misalnya, atau saya sebagai penulis promptnya.
Iya, baik. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan mungkin hal yang paling mendasar dari kekayaan intelektual, karena bicara siapa penciptanya. Dalam seluruh undang-undang kekayaan intelektual hari ini di Indonesia atau di dunia, yang disebut pencipta itu mutlak manusia. Tetap manusia. Mutlak manusia. Belum ada mungkin negara yang hari ini mengembangkan untuk mengganti definisi daripada pencipta itu adalah selain manusia, masih manusia. Kedepannya mungkin dengan kemajuan artificial intelligence akan ditambahkan selain manusia, mungkin harus ada yang lain. Kemudian yang kedua, dari sisi paten. Dari sisi paten itu, maka yang disebut inventor itu adalah orang juga, inventor penemu, orang atau kelompok orang, jadi masih manusia juga. Kemudian yang kedua adalah dari segi orisinalitas, harus asli itu, ya. Sementara yang menjadi perdebatan adalah data latih yang digunakan itu adalah apakah asli atau enggak, ya. Data latihnya loh ya, data latih yang diambil. Kemungkinan besar bahkan dia mengambil dari data latih. Kalau perintahnya terlalu sederhana, kemungkinan besar bahkan mirip dengan karya yang sudah ada. Jadi originalnya nggak ada. Misalnya perintah, bikinkan saya kucing. Foto kucing gitu misalnya. Iya, kemungkinan besar keluar foto kucing yang sebenarnya ada hak ciptanya. Itu melanggar hak cipta orang lain. Karena tidak terlalu spesifik. Itu tidak ada kontribusi daripada manusia. Ya, jadi perlu ada. Kemudian kalau dari paten, itu mesti ada inventive step. Tidak dapat diduga sebelumnya. Apakah kemudian ini juga bisa memenuhi kriteria itu? Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi siapa sesungguhnya? Sampai hari ini, hampir tidak pernah satu negara memberikan hak kepada AI itu sendiri, itself. Nggak ada. Tadi yang Pak Nezar bilang ada benchmarking kita ke mana? Ke Amerika, Cina gitu ya, sama Uni Eropa. Betul. Belum ya Pak? Belum pernah. Negara pun ya? Ada satu permohonan paten misalnya DABUS, itu permohonan paten dari Australia. Diajukan di Amerika, kemudian juga di Inggris dan di Uni Eropa. Itu semua ditolak. Karena inventornya adalah DABUS-nya sendiri. Itu sistem artificial intelligence. Jadi yang dia bilang sendiri, inventornya adalah DABUS, bukan orang. Itu ditolak di semua negara. Berdasarkan konsep daripada inventor itu siapa, pencipta itu siapa. Jadi pasti tetap harus ada intervensi atau kontribusi kreatif dari manusia. Ketika tidak ada intervensi atau kontribusi kreatif daripada manusia, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai karya yang layak diberikan ke intelektual. Sekarang tuh kan yang Nah, paling satu lagi, ketika kemudian ada kontribusi kreatif daripada manusia, maka yang akan mendapatkan haknya itu manusianya sendiri. Berarti saya yang memerintahkan tadi, yang membuat promptnya tadi adalah saya, maka yang menjadi pemegang haknya atau penciptanya adalah saya atau inventornya adalah saya kalau di bidang paten. Ya, karena kan konten-konten yang dibuat dari atau apapun lah outputnya yang dibuat dari AI itu kan pada akhirnya hari-hari ini bagi masyarakat awam ya Pak Nezar paling banyak menemukannya menjadi konten yang diupload ke berbagai platform dan berbagai platform itu sekarang bisa dimonetize, ya kan? Nah kalau hari-hari ini mungkin ada YouTube ya yang sudah mengeluarkan kebijakan bahwa kalau 100% yang mungkin logikanya sama ya seperti Pak Razil cerita tadi ya bahwa kalau itu 100% AI maka tidak diberikan hak ekonominya tadi. Bisa dimonetize. Kecuali kalau kita edit ada suara manusia asli dan lain-lain gitu Pak. Kalau Iya benar. Saya izin memberikan sebuah analogi supaya kita dapat paham kira-kira di mana intervensi manusia dan di mana kerja AI sesungguhnya. Kalau saya boleh umpamakan dapur canggih AI, dapur canggih. Itu di dalam AI pasti ada sejumlah algoritma. Itu adalah instruksi yang memerintahkan untuk dia atau tahapan-tahapan step untuk menjalankan sesuatu. Itu algoritmanya banyak. Dia tidak bisa berjalan sendiri, tapi dia adalah berkolaborasi dengan algoritma lainnya. Contohnya, kalau di dapur canggih tadi, itu adalah resep makanan. Tetap ada chef di ada situ. resep makanan, kemudian ada teknik memasaknya seperti apa. Ada instruksi kepada alat-alat bagaimana mereka bekerja. Kemudian yang keempat adalah metode belajarnya koki. Itu algoritmanya. Nah yang kedua adalah data latih. Nah karena mesti ada data latih. Kalau nggak ada data latihnya dia nggak bisa karena dia dilatih untuk dia cerdas kan. Nah data latihnya itu adalah buku-buku, video, gambar, ya dan macam-macam. Kemungkinan besar itu ada hak ciptanya. Ya, bisa jadi ada hak ciptanya, tapi bisa juga kemungkinan besar tidak ada hak ciptanya. Yang ketiga itu adalah model AI-nya. Seperti apa model itu? Ya kayak kalau dalam Gemini itu namanya adalah LLM, ya Large Language Models.
itu adalah dilatih untuk teks. Ada lagi diffusion model, itu dilatih untuk gambar saja. Ini kalau dalam bahasa kita itu sebenarnya adalah otaknya. Iya, otaknya itu adalah model AI-nya tadi. Itu otak dia untuk dia bisa menjalankan sesuatu. Terakhir, nah ini yang saya mau jelaskan adalah pengguna. Pengguna. Nah, itu adalah satu. Ibaratnya kalau dalam dapur AI itu adalah kokinya yang sangat cerdas. Chefnya, betul. Iya, chefnya, kokinya yang sudah sangat terlatih. Terakhir adalah penggunanya. Pengguna itu kalau dalam ilmu ini adalah kayak pemesan makanannya. Customernya ya. Pihak customernya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki hak ini? Ya. Pastinya idealnya adalah orang yang memesan makanannya. Pengguna akhirnya ya? Pengguna akhir. Karena manusianya kan tadi kan semua alat-alat. Sebenarnya tadi dia sudah dapat hak, ada paten. Ketika dia algoritma itu dia bisa minta paten. Kemudian model lainnya itu bisa ada hak ciptanya program komputer. Tapi untuk menghasilkan sesuatu resep makanan terakhirnya, ya itu adalah kita yang memerintah. Berarti kan mungkin patut diduga wah. Jangan-jangan kita merasa bahwa peraturan saat ini existing, mungkin Kemdigi juga lagi menyusun peta jalan yang nanti juga salah satu adalah regulasi baru. Tapi ketika regulasi itu jadi atau regulasi yang ada itu ketinggalan dengan perkembangan yang kita nggak bisa tahu lagi kapan perkembangannya makin menyempurnakan. Betul. Jadi memang harus semakin ada. Sempurna, semakin sempurna. Saya setuju mesti ada perbaikan regulasi karena kalau tidak kemudian nanti AI mati. Ya, pada akhirnya kalau kemudian ini tidak boleh dianggap dia adalah sebagai penemu, bahkan dianggap melanggar hak orang. Nah, itu pasti inovasi akan mati. Jadi harusnya ada kompromi ya di antaranya. Tadi itu adalah persoalan mungkin masalah etika dan lain sebagainya yang dipentingkan di sana. Tadi Pak Nezar tuh cerita soal Cina ya. Cina tuh yang katanya karena memang state-nya jauh lebih dengan ideologi negaranya, state-nya jauh lebih kuat, malah kemudian tadi menghambat banyak inovasi di satu sisi dan nggak hanya di AI ya. Semuanya kadang-kadang gitu kalau bicara mengenai regulasi, kadang-kadang alih-alih memberikan perlindungan, kadang-kadang justru aturan itu menghambat inovasi. Orang nggak bisa gerak bebas nih. Itu kira-kira regulasi atau peta jalan yang tengah disiapkan oleh Kemdigi akan seperti apa wujudnya? Memberikan ruang kepada kami untuk tetap terus berinovasi atau jangan-jangan mungkin super berinovasi karena dengan tools yang jauh lebih mudah dan dipermudah oleh AI atau seperti apa? Ya, yang pertama klarifikasi bahwa Cina sih nggak menghambat inovasi kalau kita lihat. Justru dia mendorong. Jadi state-nya itu mendorong inovasi sama seperti yang dilakukan oleh Amerika. Cuma mereka lebih mengarahkan kepada adopsi di sektoral sekarang. Selain juga ini untuk kepentingan geopolitik, karena tentu saja negara yang lebih dulu menciptakan super intelijen atau artificial general intelligence ini akan leading, akan dominan. Ini mirip dengan dulu bagaimana pengaturan energi nuklir gitu. Persis itu perdebatannya itu. Jadi memang kalau kita tidak segera secara global gitu ya ikut serta dalam pengaturan ini di tingkat global, kemungkinan ya aturan ini hanya menguntungkan negara-negara yang kuat secara teknologi, kuat secara modal gitu kan, dan kita hanya jadi pemakai saja. Nah ini yang mau dihindari dalam pengaturan artificial intelligence. Nah disinilah ada tegangan-tegangan itu. Nah kembali ke soal pengaturan di kita ya, kita mau bagaimana. Jadi yang pertama yang kita urus itu ada dua. Pertama tata kelola dengan etika, gitu. Tata kelola. Nah tata kelola ini termasuk bagaimana nanti diadopsi di tingkat sektor gitu. Misalnya sektor kesehatan ini yang sudah berjalan saat ini ya, dan banyak sekali pengembang AI, startup AI, pelaku-pelaku industri yang memakai teknologi AI ini mengembangkan alat-alat kesehatan yang berbasiskan dengan artificial intelligence. Dan sekarang itu dahsyat sekali perkembangannya. Di dunia kesehatan penggunaan AI luar biasa, termasuk dalam soal misalnya untuk MRI, untuk mendeteksi penyakit dan lain sebagainya, scan segala macam itu tuh luar biasa. CT scan sekarang udah sangat canggih banget, sehingga ada kekhawatiran juga nih di sejumlah tenaga kesehatan, terutama dokter, ahli radiologi. Kalau ahli radiologi sepertinya sangat terancam gitu ya. Betul. Karena mesin scan sekarang ya Pak ya itu udah data yang
mentraining dia itu udah jutaan gitu. Jadi begitu keluar hasilnya itu pembacaannya udah bisa dilakukan oleh mesin. Precise. Jadi sekarang dokter radiologi itu tinggal membaca, melihat gitu, kemudian kalau dia setuju dia tinggal tanda tangan. Kalau dia masih melihat oh ini ada sedikit yang perlu pertanyaan, nah dia mungkin akan melakukan reassess terhadap hasil. Kalau enggak udah tanda tangan aja. Gitu. Jadi sudah sedemikian canggihnya gitu ya. Dan juga tingkat akurasinya makin tinggi. Jadi ya 98% akurasinya. Data latihnya itu ya. Data latihnya karena jutaan gitu ya, jutaan bahkan miliaran mungkin gitu. Jadi makin banyak datanya makin pinter dia, makin akurat. Gitu. Nah, jadi lalu kemudian kita atur etikanya. Etika AI ini di situ soal akuntabilitas, soal transparansi. Misal seperti tadi penggunaan video itu ya. Banyak orang terkecoh kan. Sekarang ini untuk generative AI, untuk video aja itu kalau kita pakai satu software yang berbasiskan dengan AI, ada juga bahkan aplikasi kayak Google mengeluarkan Google Veo 3 Veo 3 sekarang. Iya, dengan aksen yang sangat itu luar biasa ya, termasuk juga menghasilkan videonya itu menurut saya sih sudah super realistik. Jadi sekarang tuh memang trennya super realistik semua, video, foto, sama seperti tadi itu dia bisa mengenerate dan menenactment kembali bagaimana California di tahun-tahun abad perburuan emas tahun zaman Wild West waktu itu, dan itu secara persis kita bisa lihat ininya karena memang ada banyak foto yang dihasilkan di masa-masa itu ya AI ini cuma generate. Nah yang menariknya begini, tadi saya jadi tersentil juga soal hak cipta itu Pak Razuli ya. Memang ini kan mesin yang bekerja gitu. Sementara hukum kita mendekati soal ini, mesin bukan objek hukum kan gitu. Betul. Ya kan selalu bukan saja subjek, bukan subjek. Bukan subjek hukum. Ya. Bukan subjek hukum. Dan selalu harus ada unsur manusianya di situ gitu. Nah, tapi kreativitas yang dibuat oleh mesin ini semakin lama makin canggih. Betul. Makin canggih gitu. Ini dia bisa membuat sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Iya, bisa betul. Iya. Walaupun dia dilatih dengan data-data yang seharusnya diproteksi oleh hak cipta kan, masalahnya kan di situ. Jadi sampai sekarang hasil dari karya AI ini tidak bisa diklaim punya hak cipta. Jadi siapa aja yang misalnya gini, video tadi itu siapa aja boleh copy dan sebarkan. Dia tidak diproteksi oleh hak cipta gitu. Sama juga di Jerman sekarang itu ada satu stasiun radio yang menyiarkan lagu-lagu produksi AI. Dan dia bikin rankingnya, ada top 10-nya segala macam. 100% maksudnya di 100%. Tapi itu nggak bisa dimonetisasi. Iya, nggak bisa. Nggak bisa dimonetisasi karena yang nggak ada hak ciptanya juga. Itu orang bisa copy itu siapa saja bisa menggunakan tanpa kemudian ada performing rights. Iya, sebenarnya dia bisa, tapi tadi yang saya bilang ada kontribusi kreatif. Jadi setelah dia keluar, dia ubah lagi, dia masukkan lagi prompt. Jadi bukan cuma sekali datang kemudian langsung. Dia ada intervensi dari dia berkali-kali kontribusi. Kemudian dia lahirkan itu. Tapi satu hal juga yang perlu diingat ada bahwa walaupun dia bisa bekerja sendiri untuk menghasilkan sesuatu, pengawasan dari manusia tetap harus ada. Karena dia bisa jadi bias atau bahkan halusinasi. Atau melakukan kesalahan itu bisa betul, jadi harus kesalahan. Ada pengawasan. Makanya ketika dia mengeluarkan sesuatu perlu divalidasi. Apakah ini diverifikasi? Apakah ini sebenarnya sesungguhnya benar atau enggak? Tiba-tiba karena dia pasti akan tidak pernah ChatGPT atau Gemini dia bilang saya nggak jawab, pasti dia jawab walaupun kemudian dia salah ya. Iya, bahasa kita atau ngarang loh. Tepat, ngarang atau menghayal loh, mungkin bahasa kita kayak gitu. Ya karena dia kemungkinan besar kualitas daripada data latihnya ya memang tidak terlalu bagus ya, atau data latihnya sudah tidak mengikuti perkembangan di era terkini. Makanya tetap juga harus data latih itu di refresh. Tidak bisa dia kemudian dibiarkan begitu saja. Ini yang Pak Nezar bilang tadi ya, bahwa SDM juga menjadi faktor yang perlu untuk beri perhatian oleh negara. Betul. Gitu ya. Iya, benar. Betul. Ya yang paling penting menurut saya sih talent ya, digital talent. Jadi AI talent ini kita memang butuh sekali. Indonesia seberapa siap? Indonesia, banyak orang yang kita banyak anak-anak muda kita dan juga para ekspor kita yang mendalami AI itu banyak gitu.
banyak juga yang sekolah di luar negeri, tapi sayangnya ya mereka mungkin tidak kembali gitu ya. Benar. Mereka di sana karena kita ekosistemnya belum begitu vibrant, belum begitu menjanjikan gitu ya. Tapi kita bertumbuh cukup cepat gitu. Benar. Dan saya sih optimistis karena dia erat kaitannya dengan ekonomi digital yang juga sedang bertumbuh ya, AI ini, dan Indonesia itu sangat potensial. Jadi ini soal nilai ekonominya aja ya. Di Asia Tenggara ini diproyeksikan di 2030 itu pertumbuhan ekonomi digital itu sekitar 366 miliar US dollar. That's a big number. 40% dari angka itu datang dari Indonesia. Nah, jadi itu satu angka yang cukup besar ya, cukup besar, dan proyeksi ini akan terjadi kalau kita memang siap secara digital talent itu. Dan dengan digital talent, masalah-masalah keterbatasan yang ada di AI itu juga bisa dipecahkan. Misalnya dengan Cina dengan menemukan DeepSeek itu, dia menggunakan GPU yang cuma 1/10 dari apa yang dilakukan oleh ChatGPT gitu kan. Dan itu apa yang dilakukan itu di cluster computingnya. Jadi cluster computingnya ini mereka menemukan algoritma, membuat satu formulasi matematika tertentu gitu untuk melakukan pengolahan sehingga bisa dioptimasi prosesnya hanya dengan menggunakan 1/10 kekuatan GPU yang dibuat itu. Nah, itu kan sempat mengguncangkan sampai saham Nvidia kan sempat turun sampai sekarang back to normal. Tapi itu pukulan-pukulan seperti itu akan banyak, dan persaingan di sektor itu akan makin kencang. Di peta jalan yang tengah disiapkan saat ini termasuk di dalamnya apakah dicanangkan ada apapun nanti nomenklaturnya, lembaga yang khusus mengawasi, khusus mengurusi mengenai AI. Misalnya kalau di Singapura kan ada AI Verify gitu ya, lembaga-lembaga seperti itu yang tadi Pak Nezar bilang menjadi benchmark kita juga dalam menyusun regulasi, terutama peta jalan yang nggak hanya regulasi tapi persoalan kebijakan. Ya, kita juga sedang menimbang itu, harus ada semacam satu badan yang memang kita serahkan gitu ya, semacam otoritas yang memikirkan, mengembangkan, mengawasi, memberikan arah gitu terhadap pengembangan AI. Dan ini lazim dilakukan di banyak negara belakangan ini. Ada yang namanya AI Safety Institute misalnya gitu. Terus di Malaysia mereka membuat Malaysia National AI Office gitu. Jadi ini satu keharusan saya kira, karena kalau sudah kita regulasi nggak ada satu badan yang sebagai pelaksana regulatornya dia in charge, dia coba merumuskan soal etika AI, dia coba memberikan solusi-solusi, akan tersebar ke banyak tempat, jadi kita bingung sendiri nanti ke siapa kita berkiblat untuk soal aturan-aturan ini gitu. Jadi diproyeksikan ada satu lembaga sendiri nantinya. Iya, bukan badan pengawas sih, tapi lebih kayak seperti AI House lah seperti itu. Okay. Berarti di dalamnya juga adalah pengembangan tadi ya, mempersiapkan digital talent tadi ya. Karena kan tadi mau kita highlight adalah dalam perbincangan kita, negara nggak hanya, kalau yang saya tangkap dari Pak Wamen bisa koreksi saya, negara nggak mau hadir hanya sekadar menjadi regulator, tapi juga menciptakan ekosistem tadi ya. Betul. Dan itu tugas negara saya kira. Regulator itu parsial sekali, bagian kecil dari. Betul, persis. Jadi bukan cuma gini, kalau ekosistem itu terlalu heavily regulated, kita akan menghambat inovasi pastinya. Orang nggak bisa bekerja, nggak bisa segala macam. Kalau less regulated bisa jadi anarki. Betul. Chaos juga ya. Harus moderat. Iya, harus moderat, harus seimbang, balance. Tapi yang paling penting adalah ada prinsip yang utama yang menjadi nilainya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengambil manfaat yang besar dari pengembangan AI, meminimalkan risikonya. Itu esensi kehadiran negara. Kita lihat ada beberapa pertanyaan yang muncul dari netizen nih mengenai AI. Ini dari Sony Komple. Apa kalau AI bikin jawaban yang salah? Ini baru dari Pak Rajilo bilang. Nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Saya suka nanya ChatGPT nih. Gimana nih Pak Rajilo? Iya, tadi saya sudah bilang, makanya hak cipta tidak akan diberikan kepada mesinnya sendiri, kepada
ChatGPT, kepada Gemini dan pokoknya AI itself lah, nggak bisa. Itu harus orang. Karena hal-hal seperti ini kalau kemudian digunakan oleh orang, siapa yang bertanggung jawab? Harusnya mereka yang membuat prompt perintah kepada dia kemudian diekspos ke publik. Dia yang bertanggung jawab, bukan AI-nya, karena AI itu adalah berdasarkan data latih, ya. Dia tetap dan dia tidak bisa melihat dunia nyata. Itu yang jadi persoalan. Memang dia punya perasaan dunia nyata kan nggak ada. Ini mesin. Secerdas-cerdasnya dia, Dia nggak bisa melihat dunia nyata. Makanya kalau dia salah, yang salah ya Anda sendiri. Masukin lagi prompt baru, tanyain lagi maksudnya begini loh. Jadi berdiskusi sampai kemudian, oh ini ternyata jawabannya sudah benar. Kemungkinan akan ketemu. Jadi jangan berhenti. Ketika sekali dia jawab kemudian salah, oh ini salah, ini GPT-nya. Ya memang salah, dia juga adalah, dia bisa memiliki tingkat kesalahan. Tadi dia halusinasi tadi. Balik lagi. Ya, butuh manusia untuk ya. Jadi pertanyaan bahwa manusia apakah akan digantikan oleh AI itu dari sudut pandang itu kurang relevan. Tapi apakah kalau dari sudut pandang pertanyaan berikutnya masih relevan nggak ya nih? Katanya gini, sekarang banyak yang kena layoff karena AI nih Pak, gitu. Ada banyak pekerjaan ya Pak Nezar yang tergantikan oleh AI. Gimana tanggapannya nih? Ini masalahnya panjang banget ya. Ada pengangguran di ujung sana ya. Iya betul. Jadi memang adopsi teknologi AI ini kan kita juga melihat kesiapan gitu ya, kesiapan. Jadi memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia yang banyak, apalagi di Indonesia ya, soal lapangan kerja kita masih sangat perlu yang padat karya lah gitu. Adopsi AI ini mungkin harus ada semacam wisdom tertentu gitu. Mana yang kita pakai, mana yang enggak. Jadi kalau memang untuk kesehatan saya kira itu sangat membantu. Sangat membantu. Tenaga dokter kita sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang butuh layanan medis. Jadi dengan adanya AI, dokter itu sangat terbantu. Sangat terbantu. Tapi otoritas terakhir dalam keputusan medis tetap di tangan dokter. Nah, ini yang regulasi seperti ini yang perlu dibuat. Itu nanti urusannya sektoral. Jadi sektor kesehatan nanti Kementerian Kesehatan itu akan merumuskan transportasi nanti lain lagi pengaturan trafik lalu lintas sampai dengan bagaimana memproyeksikan kemacetan dan lain semacam itu di transportasi. Terus layanan keuangan itu juga penting. Bursa saham segala macam kan sudah banyak memakai AI juga gitu. Dan untuk perdagangan ini juga tinggi sekali pemakaian soal AI dan juga logistik dan lain sebagainya. Tapi itu Pak, satu sisi kemudian beberapa yang tadinya masih diisi oleh lapangan manusia yang menjadi yang bekerja itu kemudian tergantikan sama. Betul, tergantikan tetapi juga terbuka pekerjaan-pekerjaan barunya. Ilustrasinya begini, waktu jalan tol kita itu mulai di istilahnya menerapkan sistem elektronik ya. Dulu kan kita kalau ke jalan tol banyak sekali yang petugas di pintu itu kan. Bahkan sempat dialog berapa detik itu, halo Mbak, selamat pagi gitu kan. Kalau sekarang nggak ada lagi, semuanya mesin cat buka gitu. Itu kalau nggak salah BUMN yang menangani itu mengatakan bahwa mereka istilahnya setelah tidak memakai orang lagi di situ, tapi membutuhkan tenaga-tenaga lain untuk melakukan data analitiknya, gitu, sehingga mereka menyerap separuh dari yang hilang itu, kemudian dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan menopang data analitik di jalan tol itu gitu. Nah itu ilustrasi kecil lah gitu. Tapi potensi itu ada, potensi itu digantikan itu besar sekali. Apalagi ini dari agentic AI akan masuk ke physical AI. Physical AI itu bagaimana nanti agentic yang sudah agentic yang saya ceritakan tadi itu nanti dalam bentuk fisik. Jadi ada robotnya gitu, robot yang rumah tangga bisa memasak, bisa segala macam gitu ya, bisa membantu kita bersihkan rumah. Jadi Mbak Frisia nggak usah repot lagi di rumah gitu ya, semua sudah dikerjakan oleh robot AI yang canggih itu, dan itu bisa terjadi. Dia bisa tahu kapan bukain pintu rumah, mengecek segala macam, dia bisa jadi polisi di rumah gitu ya. Itu aja berarti ART security juga bisa kehilangan pekerjaannya. Bisa kehilangan pekerjaannya. Driver juga nanti enggak betul. Bisa jadi. Tapi sejauh mana kita membutuhkan itu sebetulnya? Kan pertanyaannya itu, ada demand nggak soal itu? Demand, karena pasti itu kan mahal. Pada akhirnya kan ada hitungan soal ini business wise saja, economic cost benefit, mana lebih
Ya untuk punya robot gitu mungkin butuh 10 miliar atau berapa miliar gitu ya. Itu bisa untuk menggaji seorang yang membantu kita di rumah mungkin bisa sampai 30 tahun atau lebih gitu. Itu bicara dari satu perspektif yang lain gitu ya. Kemudian kalau disederhanakan nggak serta-merta juga kok. Nggak serta-merta. Gitu. Jangan khawatir lah. Betul, tetapi di masyarakat yang mengalami aging society itu jadi kebutuhan. Misalnya seperti di Jepang, di beberapa tempat lain di mana misalnya orang mudanya tuh sedikit. Untuk bekerja di sektor konstruksi, mereka kesulitan cari orang. Sehingga di sana bulldozer yang dilengkapi dengan AI dan alat-alat berat itu yang kayak backhoe segala macam itu tuh pakai AI semua. Nggak ada manusia lagi. Nggak ada manusia lagi. Jadi untuk membersihkan lahan itu mereka pakai 3-4 bulldozer gitu. Ya udah itu jalan untuk memetakan lahannya, dia kirim drone aja, yang bekerja semuanya langsung AI. Diukur berapa meter, langsung diukur segala macam, lalu dia bekerja 24 jam, hujan siang dan selesai dalam waktu. Kalau manusia kerjakan itu bisa 1 minggu, mereka kerjakan cuma 1 hari setengah udah selesai. Mungkin kita di atas 2045 kali kan. Aging society-nya dimulai gitu. Ya, sebelum 2045 berarti udah jadilah ya tadi peta jalan tadi yang diharapkan bisa melindungi semua pihak, termasuk mungkin tadi ya pertanyaan paling banyak muncul adalah soal relevansi skill yang dimiliki oleh manusia, termasuk SDM Indonesia saat ini apakah bisa serta-merta digantikan oleh AI yang berkembang sedemikian pesat. Dan disitulah kenapa kami kumpulkan 2 perwakilan negara di sini untuk bisa kemudian bisa memberikan pernyataan mewakili negara, bagaimana negara memberikan perlindungan, hadir gak hanya tadi ya bicara mengenai regulasi sebenarnya, tapi memikirkan dari helikopter view, namanya juga negara ya, bicara secara holistik, secara komprehensif. Pak Nezar terima kasih ya. Pak Razilu terima kasih. Kalau kita bahas AI kayaknya mau sejam juga nggak akan cukup kayaknya ya. Terasa ini. Karena ya setiap detik ada perkembangan tertentu yang kemudian perlu untuk secepat mungkin juga kita adaptasi. Semoga ini jadi pencerahan buat Anda semua. Silakan komentar di kolom komentar buat nanya mengenai atau ada masukan ke Kemenkum untuk kemudian punya regulasi baru atau menyesuaikan berbagai regulasi termasuk juga Komdigi, karena banyak sekali lintas sektor dan lintas kementerian ya kalau bicara mengenai AI. Thank you udah nonton WhatsApp Kemenkum. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.